Selamat bertemu kembali jemaat Immanuel yang diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum kita berdoa dengan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Allah. Nyanyikan pujian ini, permohonan kita kepada Roh Allah. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Serta mencelikan mata yang buta. Amen. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, benar Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Amen. Membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Ya Yesus, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, Roh Allah yang hidup, jamahlah kami. Terima kasih Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus. Bersama kami buka hati kami untuk belajar firman. Sebelum kami berdoa, firman Allah mendasari seluruh pergumulan doa kami sepanjang hari ini, malam ini, saat ini. Urapan atas hamba bahkan seluruh sidang jemaat. Segala pekerjaan yang tidak datang dari Tuhan kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Urapan hikmat Allah menjadi bagian seluruh sidang jemaat. Kami mengerti kehendak Allah dan kami hidup di dalamnya, dipenuhi dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita bersama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan di saat yang baik ini bersama dengan seluruh sidang jemaat Immanuel. Baik, saudara sekalian, Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan. Itu adalah tema utama kita pada saat ini. Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan. Puji Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita. Alkitab kita di dalam Kisah Rasul. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama. Dimulai dari ayat yang keempat.
Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Immanuel yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan. Dan ketika Yesus akan naik ke sorga, maka dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam ayat tadi, yaitu ayat yang keempat, menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kata larangan, mengapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Oleh karena ada sesuatu yang penting yang harus terjadi di Yerusalem. Murid-murid tidak boleh kehilangan momen ini. Dan Yesus berkata kepada mereka, kalian harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Saudara sekalian, begitu pentingnya peristiwa baptisan Roh Kudus. Sehingga Yesus melarang mereka, dengan kata lain seolah-olah Yesus berkata, jangan sampai ada satu pun di antara kalian yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berpesan, mewanti-wanti kepada mereka, para rasul, para murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Harus ada di Yerusalem sampai Roh Kudus janji itu menjadi bagian mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan saudara sekalian, demikian juga di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan kata tidak lama lagi. Artinya apa? Membaca ayat ini maka kita melihat bahwa kata tidak lama lagi artinya bahwa itu keadaan yang tidak boleh ditunda. Ketika Yesus berkata tidak lama lagi, artinya bahwa peristiwa yang akan terjadi itu tidak boleh diundur, tidak boleh ditunda. Sesuatu yang sangat penting. Ketika Yesus berkata tidak lama lagi, artinya itu satu keadaan yang sangat mendesak. Tidak lama lagi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tidak boleh ditinggalkan sendirian. Mereka tidak akan mampu bertahan. Mengapa? Sebab kalau mereka bertahan di tengah-tengah situasi Yerusalem pada saat itu, mereka tidak akan mampu, saudaraku. Dengan kekuatan murid-murid, mereka akan menjadi lemah. Mereka tidak mampu bertahan. Mereka sedang berada di tengah-tengah Yerusalem dengan tantangan yang amat berat pada hari-hari itu. Dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi. Kekacauan politik. Kekacauan pada wilayah area para ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Berkaitan dengan pelayanan Yesus. Di mana para murid pengikut Kristus dibenci pada saat itu. Murid-murid ada pada situasi yang menakutkan. Dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid tidak bisa ditinggalkan sendirian. Mereka perlu roh yang memberi kekuatan itu kepada mereka. Saudara sekalian, Roh Kudus memberi daya tahan bagi orang yang diurapi. Roh Kudus memberi daya tahan bagi orang yang diurapi. Oleh pengurapan Roh Kudus, murid-murid bukan hanya bertahan, saudaraku, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, mereka mengubah keadaan pada saat itu. Kita melihat bagaimana murid-murid yang begitu lemah, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus mereka alami perubahan, mereka menjadi orang-orang yang kuat.
Ada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia berlari menjauhi Yesus. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi, Petrus orang pertama yang bangkit berdiri di hadapan orang-orang dari berbagai bangsa dan berdiri menyampaikan firman Allah dengan penuh kuasa. Otoritas sorgawi ada di atas Petrus. Roh Kudus memberi kekuatan. Itu sebabnya Yesus melarang jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Janji itu diberi kepada semua orang percaya. Janji itu diberi kepada jemaat Immanuel. Dari anak sekolah minggu sampai yang lansia. Janji itu ada atas kita masing-masing. Dan Yesus berkata tidak lama lagi. Artinya setiap orang ada waktunya di mana Tuhan akan melawat saudara dan saya dan menerima urapan itu, kepenuhan itu, baptisan Roh Kudus itu. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah ada di muka bumi, dia sedang bekerja, saudara sekalian. Tapi kita perlu berdoa dan meminta agar kita dipenuhkan dengan Roh yang memberi kekuatan itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Roh itu memberi kekuatan, saudara sekalian. Roh itu memberi kekuatan. Saudara tentu ingat kisah dari seorang bernama Elia di dalam 1 Raja-Raja 19. Bagaimana Elia dalam keadaan putus asa, dalam keadaan titik paling bawah dalam hidupnya. Dia kehilangan gairah, dia kehilangan semangat oleh karena dia menghadapi ancaman kematian dari Isabel yang berkata akan membunuh Elia. Elia kehilangan semangat, kehilangan keberanian, Elia kehilangan kekuatan. Dan dia berkata lebih baik aku mati. Tapi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, 2 kali ketika Elia tidur, maka Allah datang, malaikat Tuhan memberikan dia makan dan air, memberi roti dan air untuk Elia makan dan minum 2 kali, saudaraku. Dan dengan kekuatan itu Elia berjalan menuju tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Jemaat Immanuel yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja penuh dengan cacat, celah dan kelemahan. Tetapi Allah mau memulihkan gereja hari-hari ini. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kekuatan bagi yang lemah. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi semangat. Roh itu roh yang memberi kekuatan. Ada daya hidup, vitalitas ketika roh itu bekerja di dalam hati kita. Pelayan yang mulai undur, yang jauh dari Tuhan, ketika dibakar kembali dengan api Pentakosta, roh itu bekerja di dalam dia, maka dia akan semangat kembali. Ketika Elia memakan roti 2 kali, meminum air 2 kali, dia mendapat kekuatan berjalan 40 hari 40 malam. Roh Kudus beri kekuatan, saudara sekalian. Roti itu adalah gambaran Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 48 dan 51a, roti itu Yesus berkata dialah roti yang turun dari sorga. Yesuslah roti hidup itu. Dunia perlu Yesus. Yesus menghidupkan, Yesus menguatkan, saudara sekalian. Walaupun ada gereja yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, ada gereja yang tidak berdoa kepada Yesus, tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika Yesus melayani 3,5 tahun, murid-murid ada bersama dengan Yesus. Mereka aman, mereka tercover, mereka terlindungi. Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka sebagai penolong yang memberi kekuatan, sebagai guru mereka. Tapi bagaimana Yesus sudah naik ke sorga? Dan dia tidak pernah tinggalkan murid-murid sendirian. Dia tahu murid-murid punya kelemahan. Dia kenal karakter Petrus. Dia kenal karakter Thomas yang tidak percaya waktu dia bangkit. Dia kenal karakter Andreas, seorang yang bermain-main dengan logika dan sulit untuk mengimani mujizat. Yesus dapat memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dia kenal masing-masing pribadi murid-murid. Dia kenal setiap jemaat. Dia kenal setiap hamba Tuhan. Dia kenal setiap gembala. Dia tahu kekurangan, cacat celah kita. Dia tahu, dia sadar, dia mengerti kita tidak mampu, saudaraku. Itu sebabnya dia janjikan roh yang memberi kekuatan, yaitu Roh Kudus itu.
Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Elia dapat bertindak supranatural lewat kekuatan dari roti hidup, yaitu gambaran Yesus. Dia mau mengcover rumah tangga, studi, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, apakah murid-murid kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan? Tidak. Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai yang dijanjikan itu turun ke atas kamu. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta, saudara-saudara sekalian. Air yang dimakan oleh Elia bicara mengenai Roh Kudus, aliran-aliran air hidup. Mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ketika dalam Injil Yohanes pasal 7, di dalam ayat yang ke-37 dan 39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus itulah. Ketika Elia ada pada titik yang terlemah, dia makan roti, dia minum air. Dan Yesus berkata dalam perjanjian baru dalam Yohanes 7, air itu adalah aliran-aliran air hidup. Pekerjaan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada mereka yang mereguk, yang menikmati aliran-aliran air hidup, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Saudara, Roh Kudus mau mengcover kelemahan kita. Dia mau bekerja hadir di tengah-tengah orang-orang yang memang lemah, tidak mampu, penuh dengan keterbatasan. Bukankah Paulus berkata dalam urapan Roh Kudus, dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Roh Kudus memberi kekuatan. Apakah di sini ada para pelayan yang sudah merasa tidak mampu lagi? Kekuatan kita ada di dalam Roh Kudus. Ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus bekerja bersama dengan kita, kita pasti dimampukan. Adakah di sini orang tua, suami, istri, anak-anak, siapapun engkau yang mungkin engkau merasa aku sudah tidak mampu, sepertinya tidak ada pengharapan bagi aku di hari esok, tapi Roh Kudus mau mengcover hidup kita. Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan. Kita bukan orang-orang yang lemah dan kalah. Memang kita punya kelemahan, tetapi Roh Kudus adalah penolong itu yang akan datang menolong saudara dan saya. Bapak Ibu, betapa hebat Roh Kudus itu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita baca bersama biar lebih jelas. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat. Dalam bahasa Inggris dipakai kata immeasurable, tidak terukur. Hebat artinya unlimited, tidak terbatas, saudaraku. Roh yang supra itu, supranatural. Orang-orang percaya dapat mencapai rekor rohani yang tidak terbatas selama mereka bersekutu di dalam urapan Roh Kudus itu. Roh yang memberi kekuatan. Kata hebat artinya terlampau, amat sangat, tidak terkejar. Dan itulah yang Roh Kudus mau kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perhatikan. Para murid adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tapi Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh penolong itu yang memberi kekuatan kepada mereka. Memberi daya tahan bagi orang yang diurapi. Saudara sekalian, mereka bukan hanya bertahan, tapi mereka mengubah keadaan. Mereka merebut lembah, mereka merubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Ada kehidupan di sana. Mereka menang atas situasi, saudaraku. Mereka mengendalikan situasi, bahkan mereka menaklukkan persoalan. Sebab apa? Di dalam hati mereka ada aliran-aliran air hidup. Roh Kudus akan bekerja di area kelemahan kita, mengubah yang lemah menjadi kuat,
Karena dia sumber kekuatan. Dia roh penolong itu, saudaraku. Engkau tidak sendiri. Yesus mengasihimu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saudara sekalian. Ayat yang selalu kita baca ketika kita memperingati hari Pentakosta. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima kuasa. Kuasa itu dalam bahasa aslinya yaitu dunamis, kekuatan, tenaga yang berlimpah-limpah, kesanggupan, kecakapan. Dan itu tidak dapat diberi oleh dunia, sebab kemampuan dunia terbatas. Level dunia sangat terbatas. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dan bekerja dalam hati kita, dia membawa kita dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Ada peningkatan kerohanian, level spiritualitas kita meningkat. Hidup kita pasti berbuah-buah hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita dipanggil ketika memperingati hari Pentakosta, ketika kita berdoa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus itu, kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan untuk itu kita harus menerima kuasa yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, kata saksi dalam bahasa aslinya martos. Kita kenal kata martir, ya. Martir artinya martir atau syahid, berkorban, menderita. Artinya apa, saudara-saudara? Martir atau syahid artinya kita mati atas diri sendiri, mati atas keinginan diri sendiri, dan kita menghidupkan keinginan Allah, kita menghidupkan kehendak Allah oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ketika kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Ingat saudaraku, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Roh Kudus adalah karunia yang luar biasa, yang tidak terhingga, yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Roh yang memberi kekuatan. Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Dengan kekuatan itu seperti Elia, dia sanggup berjalan 40 hari 40 malam. Angka 40 bicara mengenai ujian. Kita ada di dalam dunia penuh dengan ujian, dengan proses. Kita memikul salib mungkin terasa berat, tetapi dalam urapan kita pasti mampu. Kita menerjang segala penghalang rintangan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menang oleh karena kekuatan Allah ada di dalam kita. Segala puji bagi nama Tuhan. 12 murid sudah menjadi rasul. 12 murid sudah mengusir setan bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. 12 murid sudah setia. Tapi saudara perhatikan apa yang Yesus katakan. Mereka tetap harus tinggal di Yerusalem untuk menerima urapan itu. Walaupun mereka sudah menjadi rasul, melakukan mujizat dan setia, mereka tetap harus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka karakter kita diubahkan oleh Allah. Segala kelemahan-kelemahan, tabiat-tabiat yang buruk, itu akan diubah, saudara-saudara. Diubah. Ada banyak hal yang positif yang akan Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita mendapat kekuatan dari Allah, maka apapun yang kita kerjakan, di situ Allah menyertai kita seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Apapun yang Yusuf kerjakan, disentuh oleh tangan Yusuf, Tuhan buat menjadi berhasil. Sebab apa? Yusuf punya kuasa. Kuasa Roh Kudus yang menolong membuat Yusuf berhasil. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan gereja, jemaat Immanuel yang mencari Tuhan, yang berdoa, yang menangis, minta kepenuhan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara melihat kemuliaan Allah. Kita akan menjadi saksi. Dimulai dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu, saudara-saudara. Dari keluarga kita Tuhan akan benahi.
Kemudian dari keluarga kita pindah kepada gereja, kepada jemaat, kepada tetangga-tetangga, orang sekota. Bahkan saudara percaya Tuhan akan pakai saudara sampai menjangkau tempat-tempat yang tidak saudara duga. Dan itu dikerjakan lewat Roh Kudus, Roh yang memberi kekuatan untuk saudara cakap dan mampu melayani Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, baptisan Roh Kudus hanya sekali. Roh itu sudah dicurahkan. Baptisan hanya kita alami sekali. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi terus menerus, berulang-ulang. Bapak ibu saudara sekalian, marilah Roh Kudus itu roh yang memberi kekuatan untuk kita hidup dalam kebenaran. Sebab roh itu adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan roh itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang berulang kali jatuh di dalam dosa. Mungkin engkau merasa aku tidak berharga, aku kotor, hidupku memalukan. Tapi roh yang memberi kekuatan akan merestorasi hidup saudara dan saya. Engkau akan penuh dengan kekuatan Allah, sehingga rencana Allah digenapkan dalam hidupmu dan hidupku. Bapak ibu saudara sekalian, ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka Petrus berdiri dan menyampaikan firman Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ribuan orang bertobat, mereka datang kepada Tuhan. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tetapi mari saudara sekalian, kita mau berdoa untuk menyambut firman. Kita berterima kasih buat kebenaran firman ini. Untuk kemudian saudara akan lanjut bersama berdoa dan keluarga saudara. Ingat, minta caranya untuk penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid ada di loteng Yerusalem ketika mereka sedang duduk dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa bersehati bersama-sama, maka Roh Kudus datang dan melawat kehidupan mereka. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Serta mencelikkan mata yang buta. Ya Yesus, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Oh haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Datanglah ya Roh Kudus, ini kami umat-Mu. Terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Mendasari doa-doa kami, Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan bagi seluruh sidang jemaat, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala-gembala, bagi orang-orang percaya. Kami sadar mungkin ada di antara kami yang Tuhan seringkali jatuh dan gagal berulang kali. Tetapi terima kasih bahwa roh penolong, roh yang memberi kekuatan itu, yang sudah Tuhan janjikan akan menolong kami, membawa kami menjadi satu ciptaan yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk berdoa. Kami akan terus meminta sampai janji Allah digenapkan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang berjanji, bukan Allah yang berdusta, tetapi Allah yang setia, yang pasti menggenapkan janji firman-Mu bagi seluruh sidang jemaat Immanuel. Terima kasih, terima kasih,
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pekerjaanmu. Terima kasih, terus bekerja Roh Kudus. Jangan berhenti, terus bekerja. Mengalir, mengalir dan mengalir. Penuhi kami dengan aliran-aliran air hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat berdoa. Tuhan memberkati.